Baik Bapak Ibu sahabat semuanya yang masih setia menunggu proses seleksi P3K. Di sini saya akan kembali berbagi tutorial pembahasan soal modul belajar mandiri bidang IPA Biologi dengan materi pendengaran, penglihatan, dan kelistrikan pada manusia dan hewan. Ini adalah video kedua untuk materi ini ya. Baik, biar tidak terlalu banyak membuang waktu, langsung saja ke soalnya. Sebuah kawat yang panjangnya 10 cm berada tegak lurus di dalam medan magnet. Jika rapat flux magnetiknya 0,2 Tesla dan arus listrik yang mengalir di dalam kawat itu 4,5 ampere, tentukan besar gaya yang dialami kawat itu. Yang A pilihannya 4,5 volt, B 13,5 volt, C 0,9 volt, D 0,5 volt, E 9 volt. Ya, kita lihat di sini yang ada. Nah, di sini kan minta besar gaya ya. Ini satuannya bukan volt, kalau gaya itu Newton. Berarti F-nya berapa kan itu. Nah, kita lihat dulu di sini yang diketahui adalah panjang kawat itu L, L-nya 10 cm, berarti ini 0,1 meter gitu ya. Kemudian rapat flux magnetiknya 0,2 Tesla. Ini adalah B, itu 0,2 Tesla, dan kuat arus yang mengalir berarti I sama dengan 45A. Nah, kita tahu bahwa rumus untuk mencari gaya, ini gaya Lorentz ya, ke F sama dengan B kali I untuk kuat arus kali L. Berarti B-nya adalah 0,2 kali I-nya 45 kali L-nya 0,1. Nah, 0,2 kali 45 itu kan 9. 9 kali 0,1 berarti ini adalah 0,9 Newton. Ya, di sini ditulis volt ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 2. Pada percobaan Melde digunakan garpu tala sebagai sumber getarnya. Frekuensi yang ditimbulkannya adalah 365 Hz. Tali yang dihubungkan dengannya direntangkan dengan beban 96 gram. Apabila jarak antara dua simpul yang berturutan 4 cm, cepat rambat gelombang pada tali adalah A 2,92 meter per sekon, B 3,2 meter per sekon, C 1,12 meter per sekon, D 1,52 meter per sekon, E 1,92 meter per sekon. Oke, kita simbolkan dulu. Di sini yang diketahui adalah F, frekuensi 365 Hz. Kemudian simpul yang berturutan, jarak ya, berarti X sama dengan 4 cm. Dan di sini beban. Ya, ini M ya, massa. Nah, dia memakai garpu tala. Nah, garpu tala bisa gambarkan seperti ini ya. Paku, kemudian di sini digantungkan tali dengan beban 96 kan itu. Nih, jarak dua simpul yang berdekatan ini adalah 4 cm. Ini dia. Nah, kita diminta untuk mencari cepat rambat gelombangnya, yaitu P-nya berapa. Nah, itu. Kita akan memakai hubungan cepat rambat dengan frekuensi dan lambda. Nah, kita lihat di sini. Lambda itu kan panjang satu gelombang. Kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, panjang satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah kan itu. Nah, kalau kita lihat ini ya. Ini kan seperti gambar garpu talanya ini. Ya, seperti U-nya ini. Berarti jarak 4 cm ini itu merupakan setengah panjang gelombang. Sehingga X itu sama dengan setengah lambda. Ini ya, kan setengah lambda ini. Karena terdiri dari satu lembah. Sehingga ini 4 cm, 4 sama dengan setengah kali lambda. Bawa ke sini kan duanya jadi kali. Sehingga ini jadi 8 sama dengan lambda. Berarti lambdanya 8 cm. Kalau di pilihan ini disediakan meter per sekon, kita ubah ini jadi meter dulu. Ini sama dengan 0,08 meter lambdanya ya.
Kemudian frekuensinya kan ada tadi, sehingga kita sekarang bisa menghitung cepat lambatnya. Kan lambda kali F. Lambdanya 0,08 kali F-nya 365. Ini sama dengan 29,2 meter per sekon ya. Jawaban yang A. Oke, lanjut soal nomor 3. Kelelawar dan lumba-lumba mempunyai sistem sonar sehingga mampu mendeteksi benda termasuk mangsanya. Mekanisme pendeteksian benda oleh kelelawar adalah: A. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi rendah dan membelokkannya sehingga suara yang didengar ulang dapat mendeteksi jarak benda atau mangsa. B. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi rendah dan memantulkannya sehingga suara yang didengar ulang dapat mendeteksi jarak benda atau mangsa. C. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi audio dan memantulkannya sehingga suara yang didengar ulang dapat mendeteksi jarak benda atau mangsa. D. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi dan memantulkannya sehingga suara yang didengar ulang dapat mendeteksi jarak benda atau mangsa. E. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi dan membelokkannya sehingga suara yang didengar ulang dapat mendeteksi jarak benda atau mangsa. Oke, kita lihat di sini adalah pendeteksian benda oleh kelelawar. Nah, kelelawar ini menggunakan sistem sonar di mana dia mengeluarkan bunyi ultrasonik. Nah, bunyi ultrasonik ini adalah frekuensi tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Pengeluaran bunyi berdasarkan frekuensi kan ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, infrasoniknya itu frekuensi rendah di bawah 20 Hz. Yang audiosoniknya itu antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, jadi pilihan sini kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi rendah, ini salah. Dan yang B salah juga karena ini dibilang frekuensi rendah. Yang C salah karena di sini dibilang frekuensi audio. Audio itu audiosonik 20 sampai 20.000 ya. Dan yang D, kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi, ya betul frekuensi tinggi, dan memantulkannya sehingga suara yang didengar ulang dapat mendeteksi jarak benda dan mangsa. Ini pilihan yang D, dia memantulkan kembali bunyi yang dikeluarkan itu, bunyi ultrasoniknya, sehingga dapat mendeteksi jarak benda atau mangsa yang ada di depannya, sehingga kelelawar tidak menabrak benda yang ada di depannya. Kalau yang E salah karena di sini dibilang membelokkan, bukan membelokkan ya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah paku yang dililiti kabel berarus listrik. Ini dipasang baterai. Lihat, jika sebuah paku dililit oleh kawat yang dialiri arus listrik, posisi kutub baterainya ditukar. Maka fenomena yang terjadi adalah: A. Jika terdapat dua buah paku yang dililit, maka ujung lancip paku yang dililit sebelum kutub baterainya ditukar akan menarik ujung lancip paku lain yang dililit setelah kutub baterainya ditukar. B. Paku tersebut akan menolak paku yang lain karena posisi kutubnya tertukar. C. Jika terdapat dua buah paku yang dililit dengan posisi baterai yang sama, maka ujung lancip paku yang dililit sebelum kutub baterai tukar akan menarik ujung lancip paku lainnya. D. Paku tersebut akan sama-sama menarik dan tidak terpengaruh oleh posisi kutub baterai. E. Jika terdapat dua buah paku yang dililit, maka ujung lancip paku yang dililit sebelum kutub baterai yang ditukar akan menolak ujung lancip paku yang lain yang dililit setelah kutub baterai ditukar. Oke, ini clue-nya adalah jika sebuah paku dililit, posisi kutub baterainya ditukar nantinya. Ini kalau seperti ini kan keluar dari sini ya, masuk, kemudian membelakangi pakunya sehingga di sini menjadi kutub utara. Kemudian ketika kutub baterai ditukar, maka ini akan menjadi, kalau pakunya posisinya seperti ini tetap yang lancip ke bawah, maka kutubnya juga akan menjadi tertukar, ini menjadi selatan. Sehingga jika terdapat dua buah paku yang dililit, maka ujung lancip paku yang dililit sebelum kutub baterai ditukar, ini ya sebelum kutub baterai ditukar kan utara, akan menarik ujung lancip paku lain yang dililit setelah kutub baterai ditukar. Setelah kutub baterai ditukar kan menjadi selatan yang lancip tadi. Sehingga utara dengan selatan itu akan tarik menarik, sehingga jawaban yang A. Kalau yang B, paku tersebut akan menolak paku yang lain karena posisi kutubnya tertukar. Ya, salah. Yang menolak itu kan kalau kutubnya sama ya. Jika terdapat dua buah paku yang dililit dengan posisi baterai yang sama, maka ujung paku lancip
yang dililit sebelum kutub baterai tukar akan menarik ujung lancip paku lainnya. Terdapat dua buah paku yang dililit dengan posisi baterai yang sama. Dililit ujung lancip paku yang dililit sebelum baterai tukar akan menarik ujung lancip paku lainnya. Ya, ini salah ya. Kan akan menarik ujung lancip paku lainnya. Ini dibilang dililit sebelum kutub baterai ditukar. Kalau posisinya sama, ya kan akan sama nanti kutubnya, sehingga tidak bisa menarik dia. Dan yang D, paku tersebut akan sama-sama menarik karena tidak terpengaruh oleh posisi kutub. Ya, ini salah ya. Dia dipengaruhi oleh posisi kutubnya. Yang E, jika terdapat dua buah paku yang dililit sebelum kutub baterai ditukar akan menolak. Ya, salah ya. Dia akan menarik. Oke, lanjut soal nomor 5. Sebuah benda yang tingginya 12 cm diletakkan 10 cm di depan cermin cembung yang jari-jari kelengkungannya 30 cm. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut adalah: A. Nyata terbalik dan diperkecil. B. Maya tegak dan diperbesar. C. Nyata tegak dan diperbesar. D. Maya tegak dan diperkecil. E. Nyata tegak dan diperbesar. Oke, kita cari dulu besaran-besaran yang ditahu di sini. Sebuah benda yang tingginya ini H ya, H 12 cm. Diletakkan 10 cm di depan cermin cembung, berarti ini jarak benda dari cermin cembung yaitu 10 cm. Dan jari-jari kelengkungannya 30 cm, berarti fokusnya kan setengah jari-jari, berarti F-nya itu min 15 cm, karena nilai untuk fokus cermin cembung itu adalah negatif ya. Nah, sekarang kita akan mencari, yang pertama mencari dulu jarak bayangannya dari cermin, untuk mengetahui apakah dia mengalami pembesaran, yang diperkecil atau diperbesar. Kita tulis 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Ini kan menjadi min 1/15 1/10 tambah 1/S aksen. Ini min ya, kan 1/min15 kan saya bawa ke atas minnya. Jadi min 1/15 sama aja. Nah, ini 1/S kan jadinya, saya pindah ini ke sini kan jadi negatif. Berarti min 1/15 itu kan min 1/10 sama dengan 1/S aksen kan itu. Ini biar bisa dioperasikan harus samakan penyebut. Jadi penyebut 30. Sehingga di atas menjadi min 2/30. Ini min 3/30 sama dengan 1/S aksen. Ini kan menjadi min 5/30 sama dengan 1/S aksen. Nah, ini sekarang tinggal balik menjadi min 30/5 sama dengan S aksen. Berarti min 30/5 kan sama dengan min 6 sama dengan S aksen. Berarti jarak bayangannya itu adalah min 6 cm. Nah, min ini menunjukkan bahwa dia maya. Ya, karena min itu maya, berarti di belakang cermin kan itu. Berarti yang nyata itu udah salah. Ya, ini E salah, C salah, A juga salah. Oke, sekarang kita cari pembesarannya. Nah, pembesaran itu kan didapat dengan membandingkan bayangannya dengan letak aslinya. Ini misalnya pembesaran, kalau kita lihat dari posisi ya, berarti kan S aksen per S. Ini mutlak ya, karena tidak ada pembesaran negatif. Ini ya H aksen per H. S aksen tadi kan dapatnya min 6 ya. Min 6, masukin saja. S-nya kan 10. Ya, ini dimutlakkan jadi positif nanti. H aksennya kita belum tahu berapa. H-nya kan 12 tingginya. Berarti ini jadinya 6/10 sama dengan H aksen per 12. Nah, itu. Ini menjadi, ini kali silang aja. 10 H aksen kan sama dengan 6 kali 12 kan 72. Berarti H aksen sama dengan 72/10. Berarti H aksennya itu adalah 7,2 cm. Tadi tingginya 12, bayangannya menjadi 7,2 kan berarti dia diperkecil ya. Diperkecil, ini salah nomor B. Nah, diperbesar ya. Berarti jawabannya adalah yang D.
Namanya tegak dan diperkecil. Oke, lanjut soal nomor 6. Arman yang memiliki titik dekat 25 cm dan titik jauh 20 meter melihat preparat dengan mikroskop yang memiliki fokus lensa objektif 2 cm dan lensa okuler 5 cm. Sunda ingin mengamati dengan berakomodasi maksimum dan benda diletakkan 2,5 cm di depan objektif. Perbesaran bayangan yang terjadi adalah A 4 kali, B 10 kali, C 24 kali, D 20 kali, E 100 kali. Oke, ini alatnya adalah berupa mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, sehingga rumus pembesaran mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum itu adalah S aksen lensa objektifnya, ya, jarak bayangan lensa objektifnya per SOB-nya, ya, jarak benda lensa objektif. Ini dikali dengan SN, jarak pandang mata normal, per FOK, fokus okulernya. Kemudian ditambah dengan 1 kalau mata berakomodasi. Nah, yang di sini yang tidak ada kita cari dulu. Nah, yang ada ini adalah titik dekat, SN ya. Ini SN-nya ada 25 cm. Kemudian fokus okulernya sudah ada, ini 5 cm. Ini adalah FOK-nya. Kemudian SOB-nya, dan nah ini ya, Sunda yang mengamati ya. Benda diletakkan 2,5 cm di depan lensa objektif. Berarti ini adalah SOB. Ya, sama dengan 2,5 cm. Berarti ini yang belum ada. S aksen OB-nya. Kita bisa gunakan rumus ini. 1 per F OB sama dengan 1 per S OB tambah 1 per S aksen OB. Fokus objektifnya kan ada tadi, fokus lensa objektifnya kan 2. Berarti 1 per 2 itu sama dengan 1 per SOB. SOB kan 2,5 ya, berarti 1 per 2,5 tambah 1 per aksen OB. Nah, berarti saya tukar aja ya, 1 per SOB ini kan menjadi 1 per aksen OB, itu kan menjadi 1 per 2 kurang 1 per 2,5. Nah, ini saya makan penyebut dulu biar bisa dioperasikan. Ini jadikan penyebut 10 aja deh. 2 jadi 10 kan kali 5, berarti ini jadi 5 per 10. 2,5 jadi 10 kan kali 4, berarti kurang 4 per 10. Ini kan menjadi 5 kurang 4, berarti 1 per 10. Ini 1 per aksen OB. Berarti tinggal balik, S aksen OB-nya sama dengan 10 per 1, yaitu 10 cm. Nah, sekarang baru masuk ke sini. Di rumus pembesarannya, S aksen OB-nya 10, SOB-nya tadi berapa ini? 2,5, baru kali SN-nya 25 cm per FOK, fokus lensa okulernya, yaitu 5, tambah 1. 10 bagi 2,5 kan 4, kurung 5 bagi 5 kan 5, tambah 1, berarti 4 kali 5 tambah 1 kan 6, berarti 4 kali 6 di 24 kali. Di jawabannya yang C. Oke, lanjut soal nomor 7. Senar 1 dan senar 2 memiliki panjang yang sama. Jika luas penampang senar 1 adalah 3 kali luas penampang senar 2, maka perbandingan frekuensi senar 1 dan senar 2, anggap senar memiliki tegangan yang sama adalah A 1:2, B 1:5, C 1:3, D 1:4, E 1:1. Oke, kita gunakan atau pakai rumus hubungan frekuensi dengan luas penampang ya. Kan F itu sama dengan 1 per 2 L akar F rho kali A. Ini dalam akar ya. Nah, kita lihat di sini frekuensi dan luas penampang itu ternyata hubungannya berbanding terbalik. Sehingga perbandingan ini kita bisa tulis F1 per F2 sama dengan A2 per A1 karena dia berbanding terbalik. Berarti F1 per F2
itu sama dengan yang luas penampangnya, luas penampang 1 berarti A1 kan sama dengan 3 kali A2 kan itu. Berarti ini tetap A2, ini per A1 nya 3 kali A2, berarti ini coret-coret, sisa 1 yang di atas. Berarti F1 per F2 sama dengan 1 per 3. Nah, yang diminta kan perbandingan senar 1, frekuensi senar 1. Berarti F1 banding F2 kan sama dengan, tinggal bawa 1 banding 3. Berarti jawabannya yang C. Oke, demikianlah pembahasan soal untuk review pembelajaran 4 mengenai materi pendengaran, penglihatan, dan kelistrikan pada manusia dan hewan. Ini merupakan video kedua untuk materi ini. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya lakukan subscribe dan aktifkan tanda lonceng, karena nanti ketika saya upload video-video pembahasan soal berikutnya, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Nah, jika ada perbedaan jawaban atau pendapat, mari kita sharingkan di kolom komentar. Dan jangan lupa Bapak Ibu share ke teman lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.